Halo, Assalamualaikum. Saya Anita Rili, siswi dari SMK Negeri 4, Kota Tangerang Selatan dari 12 Keperawatan 3. Hari ini saya akan membuat video tentang memahami obat. Menurut WHO, obat adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi aktivitas fisik maupun psikis. Sementara menurut Komnas atau Komite Obat Nasional, obat adalah zat kimia atau bahan, baik tunggal maupun campuran, yang dapat digunakan untuk penetapan diagnosa, mencegah, mengurangi, dan menyembuhkan penyakit, kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia, dan untuk memperindah tubuh. Cabang farmakologi ini dibagi menjadi 9, yaitu yang pertama farmakologi klinik yang mempelajari tentang obat dan pengaruhnya. Yang kedua, farmakognosis yang mempelajari tentang sifat tumbuhan yang merupakan sumber dari obat farmasi. Yang ketiga, farmasi yang mempelajari tentang cara membuat, memformulasikan, menyimpan, dan menyediakan obat. Yang keempat, farmakologi eksperimental yang mempelajari tentang pengaruh efek obat dalam tubuh manusia setelah diuji cobakan pada hewan. Yang kelima, farmakokinetika yang mempelajari tentang bagaimana cara obat diperlakukan dalam tubuh. Yang keenam, farmakoterapi yang mempelajari tentang pengaruh efek obat dalam pencegahan dan pengobatan sebuah penyakit. Yang ketujuh, ada farmakodinamik yang mempelajari tentang cara kerja dan efek obat pada faal tubuh dan pengaruh biokimia tubuh. Yang kedelapan, toksikologi yang mempelajari tentang efek merugikan yang disebabkan oleh farmakom seperti obat atau zat lainnya yang ditetapkan sebagai racun. Yang kesembilan, dosis yang mempelajari tentang takaran yang harus diberikan kepada penderita. 12 prinsip benar dalam pemberian obat. Yang pertama, benar klien. Yang kedua, benar obat. Yang ketiga, benar dosis obat. Yang keempat, benar waktu pemberian obat. Yang kelima, benar cara pemberian obat. Yang keenam, benar dokumentasian. Yang ketujuh, benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien. Yang kedelapan, hak klien untuk menolak. Yang kesembilan, benar pengkajian TTP. Yang kesepuluh, benar evaluasi. Yang ke-11, benar reaksi pada makanan. Dan yang ke-12, benar reaksi terhadap obat lain. Rute pemberian obat ada dari oral, parental, rektal, topikal, dan inhalasi. Penggolongan obat berdasarkan Permenkes nomor 949 dibagi menjadi 5, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Sementara obat berdasarkan mekanismenya, yaitu yang pertama ada obat yang bekerja pada penyebab penyakit. Yang kedua, obat yang bekerja mencegah kondisi patologis. Yang ketiga, obat yang bekerja menghilangkan simptomatik atau gejala dan meredakan nyeri. Yang keempat, obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi zat yang kurang. Dan yang kelima, ada pemberian placebo. Obat berdasarkan tempat dan lokasi pemakaian, ada obat dalam atau oral dan obat luar atau topikal. Sementara obat berdasarkan cara pemakaian, yaitu yang pertama ada obat oral melalui mulut, perektal, obat yang melalui rektum, sublingual diletakkan di bawah lidah, parenteral yang disuntikan ke kulit, lalu ada langsung ke organ, dan melalui selaput perut. Obat berdasarkan efek yang ditimbulkan itu ada 2, yaitu sistemik atau melalui peredaran darah, dan yang kedua adalah lokal. Sementara obat berdasarkan daya kerja atau terapi, itu yang pertama ada farmakodinamik, kemoterapi, obat diagnostik, dan obat berdasarkan kelas terapi. Selain itu ada juga obat berdasarkan cara pembuatan. Yang pertama ada alamiah. Alamiah itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu dari tumbuhan dan hewan. Dan yang kedua ada sintetik atau kimia. Obat berdasarkan cara penamaan itu dibagi menjadi 2, yaitu generik atau penamaan obat sesuai dengan zat yang terkandung di dalamnya. Yang kedua paten, yaitu obat yang dinamakan sesuai dengan nama pabriknya. Selain itu ada juga obat berdasarkan respon klinis penggunaan obat. Yang pertama ada status, yang kedua penyakit dan gangguan, yang ketiga faktor fisiologis, yang keempat interaksi obat, dan yang kelima interaksi obat
dengan makanan. Lalu ada obat berdasarkan efek yang tidak diharapkan atau reaksi yang tidak diharapkan. Yang pertama ada efek samping dan yang kedua ada adverse reaction. Adverse reaction ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu efek toksik dan idiosinkrasi. Secara umum jenis obat itu ada banyak, misalnya obat analgetik untuk meredakan nyeri. Obat analgetik dibagi menjadi dua, yaitu yang narkotik dan non-narkotik. Yang kedua ada antipiretik untuk menurunkan demam, antihipertensi untuk menurunkan tekanan darah, anti alergi untuk meredakan alergi, diuretik untuk meningkatkan pengeluaran urin, anestesi untuk menghilangkan rasa sakit dan kesadaran. Dari obat anestesi ini ada 4 cara, yaitu dari pernapasan, injeksi intravena, injeksi spinal atau epidural, dan injeksi lokal. Nah, setelah anestesi ini ada homeopatis atau zat pembentuk darah, ada uterotonik yaitu untuk meningkatkan kontraksi uterus, dan yang terakhir ada anti pendarahan atau homeostatis yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistemik dan obat lokal. Oke, sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dadah, wassalamualaikum.